Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti semua. Bayangan semua hadir lagi dengan kisah-kisah mistis dari sobat-sobat semua ya. Kali ini aku ada kisah tentang villa berhantu. Kejadian ini dialami oleh sobat kita yang bernama Galang besti. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya besti ya, subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Langsung aja besti kita mulai ceritanya ya. Tidak. Kejadian ini dialami oleh seseorang yang bernama Galang. Ketika itu, Galang bersama teman-temannya menginap di sebuah villa di Puncak Bogor. Karena masih tergolong desa, jadi suasananya nyaman sekali. Termasuk sepi sih. Walaupun begitu, banyak juga villa-villa yang ada di sana. Waktu itu adalah liburan kuliah, sekitaran pertengahan tahun 2018. Pada hari pertama mereka sampai ke villa, mereka langsung bermain, makan bersama, sebagaimana anak kuliahan di Jakarta. Saat itu mereka memang masih sering menggunakan kata-kata kasar dalam pergaulan. Namun, karena hal tersebutlah yang membuat mereka semakin akrab tanpa tersinggung satu sama lain. Hanya jangan ditiru ya besti ya, karena kata-kata kasar atau sompral mereka ini yang membuat makhluk-makhluk di sekitar villa mungkin merasa marah ya besti ya. Malam pertama mereka habiskan dengan bermain game, dilanjut makan malam dengan membakar ayam, main kartu, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Beberapa dari mereka ada juga yang masih ingat sholat, termasuk si Galang. Tidak terjadi apa-apa di malam yang pertama. Aman besti. Masuklah di hari yang kedua. Di hari kedua ini kegiatan mereka diisi dengan kegiatan yang menyenangkan sih. Hari-hari berlalu dengan kata-kata kasar, kata-kata sompral di antara mereka, dan mereka pun merasa tidak ada yang aneh. Hingga sampai pada malam kedua setelah makan malam, mereka bermain kartu hingga hampir pukul 12 malam. Hanya ada sekitar 6 orang yang bermain kartu. Sisanya sudah tidur di kamar masing-masing. Mereka main di ruang keluarga dekat halaman di belakang villa. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba mereka mendengar suara seperti ada yang jatuh dari pohon. Gedebuk! Selain itu terdengar juga lolongan anjing. Namun suaranya aneh, karena mirip sekali dengan suara orang minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Galang pun berpikir, kok aneh banget ya itu suara anjing. Galang yakin, mirip sekali dengan suara minta tolong. Akhirnya mereka berenam lanjut main kartu tanpa peduli dengan apa yang terjadi di luar. Mereka anggap angin lalu saja. Kejadian kedua, tiba-tiba mereka mendengar ada suara benda jatuh, seperti suara kaleng. Mereka saling bertatap mata sambil bercanda. Ayo, siapa yang mau ngecek ke atas? Mereka pun saling menunjuk. Karena kesal, akhirnya Galang mengajak Adam untuk ke atas. Dan anehnya, tidak ada apa-apa yang jatuh di atas sana. Setelah itu, Galang dan Adam pun turun. Dan mereka pun lanjut lagi untuk main kartu. Ada lagi kejadian ketiga nih besti. Ada yang menggedor pintu halaman belakang beberapa kali. Mereka hanya saling berpandangan. Tidak ada yang berani membuka. Sekali lagi, mereka saling tunjuk. Siapa yang berani untuk membuka pintu? Ya, itulah. Karena mereka berkata-kata sompral. Mungkin penunggu di villa itu merasa terganggu. Setelah ketukan ketiga, lalu ketukan itu berhenti. Dan mereka dengan cueknya masih lanjut untuk main kartu besti. Benar-benar nyali mereka ya besti ya. Kejadian terakhir, mereka melihat lampu dapur tiba-tiba mati dan nyala.
seperti ditekan saklarnya. Ini tidak mungkin karena tidak ada orang di dapur. Adapun ventilasi di sebelah saklar lampu juga terlalu tinggi jika ada orang jahil dari luar villa. Lalu terdengar suara lolongan anjing itu lagi. Tolong, tolong, tolong. Seperti itu suaranya. Mereka berenam pun berpikir, wah ini udah tidak beres. Ini benar-benar gak beres, kalau dilanjutin lagi bakal ada kejadian aneh-aneh lain. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk tidur. Tidur bersama berenam seperti pindang yang sedang dijemur. Setelah melewati malam yang cukup panjang dengan berbagai kejadian aneh, akhirnya pagi pun tiba. Mereka semua heboh menceritakan kejadian semalam. Ada yang takut, ada juga yang cuma tertawa aja menanggapinya. Mereka punya teman namanya Anto. Nah saat itu, kebetulan Anto harus ke rumah sakit menemani ibunya. Makanya dia tidak bisa ikut ke villa. Teman mereka Anto kebetulan ini anak indigo. Dia tiba-tiba menelpon dan menanyakan, apakah Galang dan teman-temannya baik-baik saja saat di villa. Anto bisa tahu gambaran yang terjadi di villa. Ternyata penunggu villa tidak senang dengan perangai Galang dan teman-temannya yang tidak sopan. Teriak-teriak, berkata-kata kasar alias sompral. Terlebih lagi, sang penunggu villa pun sebenarnya ingin diajak bermain oleh Galang dan teman-teman. Kata Anto sih, makhluk ini berwujud perempuan. Tapi untungnya, makhluk ini tidak menampakkan dirinya kepada Galang dan teman-teman. Karena mungkin Galang dan teman-temannya banyakan, jadi setannya takut. Setelah Anto selesai menelpon, Galang pun menceritakan kepada teman-temannya. Seketika itu juga mereka memutuskan untuk pulang. Walaupun rencana pulang masih besok 1 hari lagi. Tapi daripada nanti malam mereka ditampakkan wujudnya, bisa kocar-kacir semuanya. Akhirnya dengan buru-buru dan terdiam mereka pun pulang kembali ke Jakarta, meninggalkan villa berhantu yang katanya banyak penunggunya, Besti. Oke Besti, segitu aja ya cerita dari Galang sobat kita. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita ya Besti. Mau dimanapun tempatnya, kita harus bisa menjaga ucapan ya Besti ya. Jangan sampai mengganggu penunggu tempat kita bermain Besti. Kan jadi gak nyaman juga ya Besti ya. Terima kasih ya Besti ya udah selalu setia untuk menonton video ini. Tunggu terus kisah-kisah menarik kita lainnya ya Besti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.